Yesus Kristus, kita mengarahkan hati kita masuk di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in votum en groet. De kerstdienst van vandaag staat in de naam van de drie-enige Vader, Zoon en de Heilige Geest. Genade en vrede van onze Heer Yesus Christus zij met u allen. Jadilah ibadah Natal pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing pada saat ini terambil di dalam Mazmur 104. Inleidende teks vanuit Psalm 104. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Dan di dalam Mazmur 104 saya akan bacakan, Praise the Heer mijn ziel. Heer mijn God, hoe groot bent u. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita tunduk kepala dan kita membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Laten wij onze schuld belijden voor God. Bapa di surga, di malam Natal ini kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat, anugerah, dan pimpinan serta pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai jemaat GKEB di Woerden boleh datang kepadamu dan membawa segala syukur dan sukacita hati kami atas segala kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di malam Natal ini kami juga datang kepadamu Bapa, membawa segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biar kiranya darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh dosa-dosa kami, supaya kami boleh menjadi bersih dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan membimbing kami, supaya kami boleh menjalankan dan menikmati kehidupan di penghujung tahun ini dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dan boleh membawa sukacita dan damai dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Laten we samen bidden om verlichting van het Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Marilah kita berdoa. Vader in de hemel, uw woord is een betrouwbare getuigenis, een lam voor onze voet, een licht op ons pad. We bidden u, o Heer, leid ons door uw Heilige Geest, zodat we licht ontvangen uit uw woord, o Heer. Almachtig God, dank u, Heer. Open ons hart en verlicht ons verstand, zodat wij uw woord begrijpen en ernaar leven, o Heer. Vervul uw dienaar met uw Heilige Geest, zodat ik uw woord zuiver en duidelijk kan verkondigen. Werk met uw geest krachten in ons, o Heer, zodat wij allemaal kan een zegen zijn voor deze wereld. Bapa di dalam surga, firman-Mu itu adalah kesaksian yang sungguh benar dalam kehidupan dunia ini. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menerima terang firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir. Engkaulah yang Maha Kuasa ya Tuhan, biarlah pakai kami, buka hati kami ya Tuhan, dan terangilah akal pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, bidden wij u. Amen. Gemeente van Jezus Christus. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit het Evangelie Mattheus, hoofdstuk 1, versen 18 tot en met 23. Het luidt als volgt. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschappen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Tot zover onze Bijbellezing van vandaag. Shalom kers voor u allen, zusters en broeders. Salam sejahtera Natal untuk saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Prijs de Heer dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Kita berucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali. Dit alles dankzij Gods genade, semuanya karena anugerah Tuhan. Deze kers, zusters en broeders, is anders dan de vorig jaar. Natal saat ini berbeda dengan Natal pada tahun-tahun yang lalu. Al vanaf de maand april zijn er geen GKEB kerkdiensten. Alleen de maand juli was er een blijdenis van Jelesa Vermeulen Aipasa, Glenn van Hulik, Papilaya en Safira Metekohi. Dan pada waktu bulan Juli
ada CD, yaitu untuk ketiga orang, yaitu Jelesa, Glenn, dan Safira. Nah, sejak itu saudara-saudara, tidak ada ibadah di gereja, tetapi ibadah setiap bulan dilakukan di rumah-rumah dengan bentuk liturgi. Sindsdien zijn geen GKEB kerkdiensten gehouden in de kerk, maar maandelijkse thuiskerkdiensten via de liturgie. Daarom zijn wij dankbaar dat God steeds weer zijn heilige woord bekend maakt, zowel in de kerk als thuis. Kita mengucap syukur saudara-saudara bahwa Tuhan terus-menerus senantiasa memberikan, menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan firman-Nya kepada kita baik di gereja maupun di rumah. Walaupun keadaan di dalam dunia ini dengan segala pergumulannya, tetapi Tuhan selalu memegang kita. Hoewel de wereld in een lastige situatie verkeerd, blijft God ons altijd vasthouden. Als God ons vasthoudt, moeten wij God ook vasthouden, zodat wij niet vallen. Kalau Tuhan memegang kita, hendaklah kita juga memegang akan tangan Tuhan, agar kita tidak terjatuh. Di dalam pembacaan kita yang telah dibacakan oleh Pendeta Francis, dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23 katakan bahwa Tuhan Yesus yang lahir itu adalah Tuhan yang Immanuel. In onze schriftlezing voor de kerst van 2020, dat genomen is uit Evangelie Mattheus 1 vers 18 tot en met 23, zegt ons dat Jezus die geboren is Immanuel. Immanuel betekent God met ons. Immanuel betekent ook dat God met de wereld is. God is dan met u en ik. God is met uw gezin. En God zal ook met u zijn in het nieuwe jaar. Tot Maranatha. Immanuel berarti saudara-saudara bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan dunia ini. Dan Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Dan Tuhan juga beserta dengan keluarga kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan juga beserta dengan kita di tahun yang baru sampai Tuhan Yesus datang kembali. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi Tuhan senantiasa dengan firman-Nya selalu memegang tangan kita. Karena Ia adalah Immanuel. Hoewel wij niet weten wat morgen zal gebeuren. Maar blijf Gods woord vasthouden. Omdat God Immanuel is. Zusters en broeders in de liefde van Yesus Christus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Yesus adalah Immanuel, Ia memegang seluruh kendali daripada dunia ini. Dan Tuhan adalah untuk kita sekalian. Dan dikatakan saudara-saudara yang kekasih bahwa Tuhan Yesus itu adalah penasihat yang ajaib. Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Tuhan itu adalah Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sisters and brothers in the liefde van Yesus Christus. Jezus is voor ons de wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige Vader voor u en vredevorst. En God heeft tegen Jozef gezegd door de engel: wees niet bang,
Dan Tuhan katakan kepada Yosef melalui malaikatnya, jangan takut. Daarom gemeente, wees niet bang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, jangan takut. Wees niet bang. Houd het vast, sisters en broeders. God is meer dan 2000 jaar geleden geboren voor ons. En Jezus is met ons. 2000 tahun yang lalu, Tuhan lahir. Dan ia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan sekarang kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Yesus Kristus. En nu bereiden wij ons leven voor de wederkomst van Jezus Christus. Daarom moeten wij bewust ons voorbereiden voor op zijn wederkomst. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh menyadari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Banyak berdoa, saudara-saudara. Banyak berdoa. Veel bidden. En neem dagelijks de tijd om te bidden. Lees de Bijbel. Lees Gods woord en luister naar Gods woord. Banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan. Vul uw leven met de dingen die goed is in de ogen van God. Isilah hidup saudara dengan hal-hal yang baik. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Laten we God blij maken in ons dagelijks leven. Mogen God met ons zijn en ons vasthouden en zegenen bij de overgang naar nieuwe jaar 2021. Biarlah Tuhan menyertai akan kita dan memberkati kita memasuki tahun yang baru 2021 sampai Maranatha. Wees sterk in het geloof in God. Kuat di dalam iman kepada Tuhan. Selamat Hari Natal kepada saudara sekalian dimanapun saudara berada. Een gezegende kerst toegewenst, waar u zich mag bevinden. Amen.
Marilah saudara-saudara kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Laten we samen apostolisch geloofbelijdenis uitspreken, samen met alle gelovigen overal ter wereld. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, verheving der zonde, wederopstanding des vleeses en eeuwige leven. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita, dan doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, Raja segala Raja. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di malam Natal ini bersama-sama dengan Gereja Ekumene Kristen di Woerden,
yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, dimanapun umatmu berada, jemaatmu berada, kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menjaga dan menuntun kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia ini adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai umatnya yang setia kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas cinta kasih-Mu, berkat-Mu dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu mewarnai kehidupan kami di sepanjang tahun 2020 ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, biar kiranya Engkau juga mau memakai kehidupan kami sebagai umat-Mu untuk menjadi alat-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh menjadi pelayan-Mu yang setia, boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami berada, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam rangkaian doa Natal pada malam hari ini, kami juga mau berdoa untuk jemaat GKEB dimanapun mereka berada, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan juga seluruh majelis yang selalu setia di dalam melayani GKEB Giworden. Tuhan berkati kami semua, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan keberanian untuk menjadi alat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini, di dalam menyatakan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat boleh datang ke dalam dunia ini untuk membawa keselamatan dan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kami mau berdoa juga Bapa untuk seluruh 7 benua yang ada di dunia ini, kota-kota di setiap negara, gereja, dimanapun berada di muka bumi ini. Biar kiranya shalom dan damai daripada Yesus Kristus boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, baik di rumah maupun di dalam perjalanan dimanapun kami akan pergi dan berada. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk pekabaran Injil dimanapun di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati agar supaya gereja dan pekerjaan pelayanan penginjilan-Mu boleh berjalan dengan baik dan banyak orang boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kami juga mau berdoa Bapa untuk orang-orang yang saat ini dianiaya,
yang tertekan karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Biar kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kekuatan dan keberanian bagi umat-Mu yang menderita karena imannya. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu memelihara dan melindungi umat-Mu dari segala ancaman mara bahaya. Kami juga mau berdoa Bapa untuk semua orang yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam permasalahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan kiranya juga akan senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan iman percaya supaya jemaat-Mu boleh selalu mengandalkan Yesus di dalam kehidupannya, menaruhkan percaya kepada kemahakuasaan Yesus yang akan selalu menolong umat-Mu yang selalu datang kepada Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami di penghujung tahun 2020. Tinggal beberapa minggu lagi kami akan memasuki tahun 2021. Meskipun ada banyak tantangan, rintangan, pergumulan dan permasalahan di tahun 2020 ini, tetapi kami selalu yakin dan percaya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan maha kuasa, tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya yang tetap setia. Bahkan di dalam memasuki tahun 2021 nanti, kami juga selalu yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami, menuntun, membimbing dan memelihara kehidupan kami, umat-Mu, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati serta mengalami kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya Bapa, ya Tuhan kami, masih banyak yang ingin kami sampaikan dalam doa kami. Ada banyak yang ingin kami minta kepadamu secara pribadi. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kiranya Engkau mau mendengarkan doa-doa pribadi kami. Mengajar kami berdoa. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
maar van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita setiap hari. Sambil kita memberi dengan penuh sukacita, mari kita mendengarkan lagu puji-pujian. Zusters en broeders in de liefde van Jezus Christus, voordat we zingen Stille Nacht, Malam Kudus kita nyanyikan, kita akan menyaksikan penyalaan lilin untuk 7 benua, untuk seluruh umatnya yang berada di seluruh dunia. Penyalaan lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Pendeta Francis Makatipu, kemudian oleh majelis, dan saya mewakili seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sisters and brothers in de liefde van Jezus Christus, verhef uw hart tot God en ontvang Gods zegen. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yesus bedakan u. Yesus bedakan u. Yesus Kristus in de hemel, bedakan u, o Heer. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati akan saudara sekalian di rumah masing-masing sampai di tahun 2021 dan sampai Maranatha. Ingatlah bahwa Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Ik wens u allen een gezegende kerst en gezegende nieuwjaar 2021. Wees niet bang, God is Immanuel. God is met ons. Tot Maranatha. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Sambutlah Dia, Raja segala raja, Juru Selamat buat saudara dan buat saya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong dan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Gezegende kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. Kami Gereja Kristen Ekumene di Belanda, GKEB, mengucapkan selamat hari Natal Desember 2020. Semoga di hari Natal yang indah ini membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Jezus Christus, wij danken u voor vandaag. Het is kerstfeest, de verjaardag van een koning. Wij danken u voor uw komst als mens, voor uw leven, voor uw dood, voor uw opstanding en het eeuwige leven. U hebt ons werkelijk een reden gegeven om te leven, om te hopen en te geloven. Zalig kerstfeest
en gelukkig nieuwjaar 2021. Emmanuel. Namens Kerk GKB wil ik u allen een gezegende kerstdag wensen. Dank u, Heer, dat u uit de hemel naar de aarde kwam om de waarheid te verkondigen. Dank u wel dat ik u ken als de eeuwige, de grootste en de gloriewijze schepper van het heelal. Ik weet dat het hele universum vanaf het begin der tijden rust op uw universele liefde. En die liefde heeft de naam Jezus Christus. Dank u, Heer, voor het kerstfeest. Geliefde gemeente GKEB van Jezus Christus, laten we in deze coronatijd de komst van Jezus Christus op aarde uitbundiger vieren dan ooit in ons hart. Ik wens jullie gezegende, vreugdevolle kerstdagen en een voorspoedig 2021 met de rijkelijke voorziening van Jehovah Jireh en vrede die alle verstand te boven gaat van Jehovah Shalom. Hopelijk komt er in 2021 een einde aan gedwongen thuisblijven en het dragen van maskers. Namens de Kerkenraad van de GKIB-kerk wens ik u een gezegende kerst en nieuwjaar. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.